Menjadi pemilik rumah memiliki banyak tanggung jawab. Selain membayar tagihan dan sibuk dengan pemeliharaannya, sebuah rumah seringkali menghadirkan masalah yang tidak terduga kepada Anda. Masalah pengecatan atau karpet dapat diperbaiki dengan mudah. Masalah pipa seringkali menjadi lebih rumit. Ketika berbicara tentang pipa ledeng, Anda mungkin berpikir Anda memerlukan seorang ahli untuk menangani segala hal kecil. Sebelum Anda memanggil seorang ahli, ada beberapa tips dan trik perpipaan yang harus diketahui oleh para ahli dan pemula. Namun, tip dan trik perpipaan ini mungkin dapat menyelamatkan Anda dari stres karena Anda dapat melakukan pencegahan dan mengetahui cara mengatasi potensi masalah. Baik Anda benar-benar baru di dunia perpipaan dan belum mengetahui apapun atau sudah menjadi ahli, tips ini, bersama dengan tips kami yang lain, akan membuat Anda tetap berada di jalur yang benar. 10 tips dan trik plumbing yang harus diketahui semua orang. 1. Jangan pernah menuangkan gemuk atau minyak ke saluran pembuangan. Banyak orang berpikir tidak apa-apa membuang minyak atau minyak ke saluran pembuangan. Lagi pula, itu cair, jadi pasti bisa masuk ke dalam pipa dengan baik, bukan? Itu adalah kesalahpahaman yang umum, dan beberapa saran pipa ledeng yang bagus adalah, jangan. Gemuk merupakan penyebab 47% tersumbatnya luapan air limbah karena jika Anda membuang minyak ke saluran pembuangan, maka akan membentuk lapisan di bagian dalam pipa. Mungkin perlu waktu beberapa saat hingga hal ini menimbulkan masalah, namun pada akhirnya akan terjadi. 2. Usahakan saluran pembuangan utama Anda dapat diakses. Jika Anda memiliki jalur akses ke saluran pembuangan utama, pastikan saluran tersebut tetap terbuka dan dapat diakses. Jika ada masalah yang muncul, layanan perpipaan mungkin memerlukan akses cepat ke pipa utama tersebut. Seringkali, saluran tersebut tidak dapat diakses dan tukang pipa harus menelusuri tanah atau bahkan lantai. Jika mereka memiliki akses yang mudah, hal ini berarti lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan darurat, namun juga lebih sedikit kerusakan yang ditimbulkan. 3. Isolasi sebisa mungkin. Pipa yang beku dapat menyebabkan kerusakan sebesar $5.000 atau bahkan lebih. Untuk menghindari hal ini, isolasi saluran pipa luar sebanyak mungkin, dan cobalah untuk mengetahui kapan waktunya untuk melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, jika Anda tinggal di negara bagian yang suhunya sering mencapai 20 derajat atau kurang, mungkin inilah saatnya untuk meningkatkan suhunya, karena pada suhu inilah pipa membeku. 4. Hindari pembersih kimia. Jika Anda mengalami penyumbatan, Anda mungkin berpikir salah satu trik pipa terbaik adalah menuangkan bahan kimia pembersih ke saluran pembuangan. Hal ini tidak terjadi. Menuangkan bahan kimia pembersih ke dalam saluran pembuangan dapat menghilangkan sumbatan, namun juga dapat merusak pipa. Pembersih berbahan kimia sangat korosif dan bahkan dapat menimbulkan asap yang berbahaya bagi hewan peliharaan Anda. 5. Perhatikan apa yang Anda siram. Anda mungkin berpikir kotoran kucing aman untuk dibuang, atau produk tertentu yang diiklankan aman, tetapi produk yang aman untuk disiram, ini pun dapat menyebabkan penyumbatan. Biasanya, salah satu tip pipa terbaik adalah Anda hanya boleh membuang sampah dan tisu toilet. Produk sanitasi, kotoran kucing, dan tisu basah harus langsung dibuang ke tempat sampah dan jangan pernah dibuang melalui pipa. 6. Selalu periksa pancuran. Ini mudah dilakukan dan akan membantu mencegah kebocoran. Jika Anda sudah mengalami kebocoran air, gunakan sesuatu yang disebut pita benang. Buka saja kepala pancuran, gunakan selotip baru, lalu pasang kembali pancuran. Anda tidak akan mendengar lagi tetesan air di tengah malam. Setelah kepala pancuran dilepas, ada baiknya untuk selalu membersihkannya. Merendamnya dalam cuka akan menghilangkan penumpukan. Rendam pancuran selama kurang lebih 1 jam. 7. Ketahui di mana letak saluran air Anda. Mungkin ada saatnya Anda perlu mematikan aliran air ke rumah Anda, jadi ketahuilah di mana letak saluran air tersebut. Selain itu, ketahui juga kemana saluran ini mengalir dan cara mematikan dan menghidupkannya kembali. Saat mengganti barang-barang besar di rumah Anda, seperti toilet, Anda mungkin perlu mematikan saluran air utama. Saluran air utama Anda mungkin berada di dalam rumah atau di luar rumah, di lokasi yang tidak jelas. Jadi ada baiknya Anda mengetahui di mana letaknya dan bagaimana menggunakannya sebelum Anda perlu menyesuaikannya. 8. Ganti selang mesin cuci Anda. Ini penting. Seringkali selang ini diabaikan. Jika mengering dan membusuk, akan terjadi kebocoran.
Jika air ke selang tersebut tidak dimatikan, Anda akan mengalami kebocoran yang parah saat Anda pulang kerja suatu hari nanti. Mengganti selang mesin cuci itu mudah dan akan menambah ketenangan pikiran Anda. Jika Anda belum pernah mengganti selang ini, jadikan ini salah satu prioritas pipa ledeng pertama Anda. Selang mesin cuci harus diganti setiap 3 hingga 5 tahun. 9. Anda dapat mengganti bagian kecil di toilet dan keran Anda. Jika toilet Anda bocor, kemungkinan besar penyebabnya adalah penutup toilet yang sudah aus. Ini adalah komponen pengganti murah yang dapat Anda beli dan ganti dengan mudah. Cukup baca instruksi sederhana dan Anda siap melakukannya. Sedangkan untuk wastafel, kini Anda dapat memperbaiki sebagian besar keran dengan mengganti komponen interior dengan yang baru. Tidak lebih dari melepas 1 atau 2 skrup untuk melakukan penggantian. 10. Lakukan penyesuaian pada pemanas air Anda. Termostat tidak boleh disetel ke level tertinggi. Jika Anda mengaturnya sedikit lebih rendah, Anda tidak akan melihat perbedaan yang signifikan. Anda mungkin ingin mengisolasi tangki air juga. Ini membantu menjaga air tetap panas lebih lama. Anda akan menemukan produk isolasi siap pakai di toko perbaikan rumah favorit Anda. Perbaikan ini mudah dan murah untuk dilakukan.